Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita bertemu kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tentang aku bisa mengatur keuanganku, ya. Tujuan pembelajaran. 1. Menggali informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi yang dibaca. 2. Membandingkan pengetahuan yang sudah diketahui dengan yang baru dari teks non-fiksi. 3. Mengidentifikasi tujuan dan pesan yang ingin disampaikan penulis dalam teks. Yang keempat, memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan. Menyimak. Pada kali ini kita akan menyimak teks non-fiksi tentang mengapa desain mata uang rupiah harus terus diperbaharui. Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia baru saja mengeluarkan mata uang desain baru untuk semua jenis pecahan rupiah. Nah, apakah teman-teman tahu mengapa desain mata uang harus terus diperbaharui dari waktu ke waktu? Mata uang terutama berfungsi sebagai alat tukar-menukar dan biasanya digunakan dalam sistem jual-beli. Satu lembar mata uang mempunyai nilai tertentu yang bisa teman-teman gunakan untuk membeli sesuatu. Setiap mata uang berbeda nominal angkanya, sebab digunakan sebagai satuan hitung. Karena harga suatu benda dengan benda lainnya pasti berbeda-beda, oleh karena itu jenis nominal mata uang pun berbeda-beda. Selain itu, memiliki mata uang khusus sekaligus menjadi tanda bahwa sebuah negara adalah negara yang merdeka dan tidak berada di bawah penjajahan. Uang pertama di Indonesia adalah Ori atau uang Republik Indonesia yang beredar 1 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu tahun 1946. Tak lama setelahnya, yaitu tahun 1952. Untuk pertama kalinya, Bank Indonesia menjadi pihak yang berwenang dalam mencetak rupiah di Indonesia. Dahulunya, bank ini dikenal sebagai The Javas Bank, tetapi kemudian namanya diubah menjadi Bank Indonesia. Setiap kali desain baru rupiah resmi dikeluarkan, desain mata uang rupiah yang sebelumnya masih berlaku dan bisa digunakan masyarakat, sebab Bank Indonesia biasanya menentukan target 10 tahun untuk menarik uang lama dari peredaran. Salah satu alasan utama Bank Indonesia terus mencetak desain rupiah yang baru adalah untuk menekan beredarnya uang palsu yang dilakukan orang-orang yang tak bertanggung jawab, agar tidak semakin banyak yang tertipu oleh uang palsu. Maka, rupiah terus didesain agar lebih aman penggunaannya. Salah satunya dengan menambahkan rainbow fitur. Ya, hal ini membuat rupiah memunculkan bayangan khusus jika dilihat dari sisi-sisi tertentu. Nah, jika teman-teman memperhatikan desain uang rupiah dengan baik, maka teman-teman pasti tahu bahwa setiap kali ada desain baru, maka wajah pahlawan yang ditampilkan pun berbeda-beda.
Hal ini dilakukan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pada mata uang rupiah desain baru terdapat sebuah tanda atau fitur yang bermanfaat bagi sesama kita yang merupakan penyandang tunanetra loh. Sebab di bagian samping kanan mata uang rupiah yang baru terdapat bagian timbul yang dapat diraba untuk menunjukkan nilai nominal uang tersebut. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi itulah sejarah mata uang yang ada di Indonesia. Ya, mulai dari perubahan namanya, dulu itu mata uang Indonesia namanya ORI, Uang Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang yuk kita jawab sama-sama pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Apa fungsi mata uang? Ayo, apa fungsi mata uang? Fungsi uang sebagai alat tukar-menukar dan biasanya digunakan dalam sistem jual beli. Ya, dalam sistem jual beli. 2. Nama mata uang pertama di Indonesia adalah ORI, Uang Republik Indonesia. Yang ketiga, kenapa Bank Indonesia terus mencetak desain rupiah yang baru? Salah satu alasannya adalah untuk menekan beredarnya uang palsu yang dilakukan orang-orang yang tak bertanggung jawab, agar tidak semakin banyak yang tertipu oleh uang palsu. Oke. Bukan uang cangkang kerang yang pernah jadi alat pembayaran yang sah. Yuk kita sama-sama baca kembali cerita non-fiksi. Ya. Ketika sudah mendapatkan barang yang ingin dibeli, maka kita akan membayarnya, baik menggunakan uang kertas maupun uang koin. Pecahan uang kertas ada beragam nominalnya, mulai dari Rp100 sampai Rp100.000. Uang koin juga ada beragam pecahannya. Ada Rp25 hingga pecahan koin Rp1.000. Saat ini, kita bisa dengan mudah melakukan pembayaran hanya dengan melihat harga barang dan membayarnya sesuai jumlah uang yang dimiliki. Tahukah kamu? Sebelumnya ada mata uang dan uang menjadi alat pembayaran yang sah. Ternyata cangkang kerang pernah digunakan sebagai alat pembayaran loh. Bagaimana sejarahnya cangkang kerang digunakan sebagai alat pembayaran ya? Cari tahu sejarahnya yuk. Cangkang kerang cowries sebagai mata uang dan alat pembayaran. Bagi kamu yang sudah pernah berlibur ke pantai, mungkin sudah tidak asing dengan cangkang kerang cowries yang bagian tengahnya terbuka dengan bentuk gerigi. Meskipun saat ini cangkang kerang cowries banyak bertebaran di pantai, cangkang kerang ini dulunya digunakan sebagai mata uang dan alat pembayaran yang sah loh. Jadi, cangkang kerang cowries merupakan salah satu alat untuk pembayaran. Ya. Penggunaan cangkang kerang cowries sebagai mata uang biasanya dipakai orang-orang zaman dahulu untuk melakukan transaksi di kawasan Asia, Afrika, Oseania, dan beberapa negara di bagian Eropa.
Jenis kerang kauris sebenarnya berasal dari kawasan Samudra Hindia dan Pasifik, tapi populasinya sangat tinggi di sekitar Kepulauan Maladewa. Ya. Berbagai faktor cangkang kerang kauris menjadi mata uang. Ada dua ragam atau jenis kerang kauris yang digunakan sebagai alat tukar, yaitu jenis Cypraea moneta dan Cypraea annulus. Beberapa faktor membuat kerang kauris dipilih untuk digunakan sebagai mata uang dan alat pembayaran yang sah pada masa lalu. Penyebabnya karena cangkang kerang ini memiliki berbagai fitur yang ada pada mata uang, yaitu daya tahannya lama, kenyamanan, dapat dibagi, dan mudah diidentifikasi. Ya. Cangkang kerang kauris dianggap lebih tahan lama jika dibandingkan dengan alat tukar atau mata uang. Jika dibandingkan dengan bahan makanan yang tidak tahan lama dan bulu yang bisa rusak oleh hama, cangkang kerang lebih mudah digunakan, kecil, serta mudah dibawa. Cangkang kerang kauris juga cenderung punya bentuk dan ukuran yang sama, sehingga mudah dihitung satuan maupun ditimbang. Hal ini semakin memudahkan untuk digunakan dan menentukan nilai pembayaran. Nah, jadi salah satu alasan kenapa cangkang kerang kauris digunakan sebagai alat pembayaran yang sah karena dia salah satunya ukurannya kecil, tahan lama, mudah dibawa, dan ukurannya semuanya sama. Mudah dihitung dan mudah ditimbang. Penggunaan mata uang cangkang kerang kauris tertua ditemukan di Tiongkok. Ya. Jadi di Tiongkok ditemukan cangkang kerang kauris paling lama, ya, paling tua. Kerang kauris paling banyak ditemukan di sekitar Maladewa dan menjadi sumber utama cangkang kerang ini berasal. Meskipun Maladewa adalah sumber utama penemuan cangkang kerang kauris, tapi ternyata penggunaan cangkang kulit kauris tertua sebagai mata uang berasal dari Tiongkok kuno. Hal ini disebabkan karena ribuan tahun lalu orang Tiongkok butuh mata uang yang efisien, praktis, dan bisa digunakan untuk berdagang di seluruh kerajaan mereka yang besar. Nah, itu ya salah satu alasan cangkang kerang kauris itu tertua ada di negara atau Tiongkok kuno. Ya. Cangkang kerang kauris kemudian dipilih karena sulit dipalsukan maupun didapatkan, yang berarti hanya orang terkaya yang punya uang kerang dalam jumlah banyak. Penggunaan cangkang kerang kauris yang tertua ditemukan di Tiongkok pada abad ke-13 sebelum Masehi, di antara benda-benda perunggu lainnya dalam sebuah penggalian, ya. Jadi cangkang kerang kauris itu ditemukan di Tiongkok itu pada abad ke-13. Cara menentukan nilai mata uang cangkang kerang kauris. Untuk mendapatkan cangkang kerang kauris, hampir seluruh penduduk Maladewa mengumpulkan cangkang kerang kauris untuk diperdagangkan. Caranya adalah dengan membuat tikar anyaman dari cabang pohon kelapa yang diletakkan di permukaan air. Nah, bayi moluska akan berkumpul di tikar nyaman itu, lalu tikar dikeluarkan dari air untuk dikeringkan. Setelah kering, cangkang akan diolah dengan cara dipoles, kemudian dinilai dan diekspor. Nah,
Ada cara unik untuk menentukan nilai tukar antara cangkang kerang kauri dengan barang yang ingin dibeli. Penentuan nilai cangkang kerang kauri ini dilakukan dengan melihat penawaran dan permintaan. Ini artinya semakin jauh tempat transaksi dengan sumber kauri, maka semakin besar nilai cangkangnya. Contohnya, kita bisa membeli 1 ekor sapi dengan 1 buah cangkang kerang kauri kalau tempat membeli sapi itu berada di jauh dari sumber kauri berasal. Sebaliknya, kalau kita membeli barang dari tempat yang dekat dengan sumber kauri, maka nilai cangkang ini akan berkurang. Sebagai contoh, teman-teman akan sulit mendapatkan 1 koin emas dengan menggunakan 1 buah cangkang kerang kauri di Maladewa. Untuk mendapatkan 1 koin emas di Maladewa, kita butuh ribuan cangkang kerang kauri karena sangat mudah mendapatkan kerang ini di tempatnya berasal, ya. Jadi bentuk penilaiannya semakin jauh ya transaksi penjualan pembelian itu, maka akan semakin banyak, ya. Begitu juga sebaliknya, ya. Tanda kutip dalam kalimat langsung. Contoh, 5.000, seru Agung. Uangnya untuk beli apa ya? Terserah kamu. Ayahnya tersenyum. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung kepada orangnya. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik, ya, tanda petik di atasnya tadi, ya. Kita perhatikan kembali. 5.000, seru Agung, ya, ditanda 5.000-nya itu ada tanda petik, seru Agung. Uangnya untuk beli apa ya? Tanda kutip lagi. Lalu terserah kamu. Ayahnya tersenyum. Yang bilang terserah kamu adalah si ayahnya Agung. Nah, ini adalah tanda kutip dalam kalimat langsung. Oke, baik. Sampai di sini sudah paham terkait pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah, karena barang siapa yang belajar, maka akan terus menambah ilmunya. Sebaliknya, semakin dia tidak belajar, maka akan terus berkurang ilmunya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.